Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa lanjut lagi dalam kajian-kajian berikutnya. Dan ini dingin di kotaku lagi hujan ya. Hujannya sih nggak menentu, datang pergi berapa saat, datang lagi pergi lagi, dan ini dingin. Enaknya yang hangat-hangat. Apa yang hangat-hangat? Bakso. Dingin ya. Aduh. Oke. Sebelumnya kita lanjutkan kajian-kajian kita. Kita doakan dulu saudara-saudara kita yang telah mendukung channel ini ya. Semoga sholawatnya, dukungannya menjadi catatan langit amal soleh untuk mereka dan keluarganya. Tentunya semua mempunyai background, latar belakang sendiri-sendiri, tentunya kemampuannya juga sendiri-sendiri, beda-beda, itu tidak masalah. Allah tidak meminta melebihi apa yang kau mampu ya. Kita terlahir dengan kehidupan yang berbeda-beda latar belakangnya, tentu kemampuannya juga beda-beda. Ya, yang gajah bersolawat dengan pemberian besar, yang semut bersolawat dengan pemberian kecil, itu tidak ada masalah, proporsional. Ya, yang masalah itu ketika gajah menyumbang kecil, sebaliknya semut menyumbang besar. itu masalah itu. Enggak begitu ya, semua proporsional. Jadi kalian sendiri yang lebih tahu tentang diri kalian, tentunya Allah lebih tahu lagi ya. Kalian itu gajah apa semut itu, kalau aku kan enggak tahu, kita pernah ketemu aja enggak ya. Itu jadi kita ambil sebuah ucapan doa, semoga semuanya lah ya, semuanya baik yang gajah maupun yang semut sama-sama menjadi kebaikan untuk kalian semua ya. Ataupun kalian gajah atau semut, itu tentunya kalian sendiri yang paling tahu. Oke, matur nembah nuwun atas sholawatnya, atas dukungannya. Dan berikutnya, tidak pernah lupa aku mengucapkan terima kasih sekali atas doa-doa baik kalian untuk aku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu tercurahkan untuk kalian juga. Berikutnya aku berikan pengingat gitulah ya, pengingat ini kepada viewer siapapun dia ya, kalau tidak familiar dengan komparasi religion ya, itu aku sarankan jangan masuk ke channel ini ya. Ya, kalian Islam, kalian Kristen itu jangan masuk. Karena ini untuk yang mereka sudah familiar saja, untuk mereka yang paham saja. Channel ini monggo silakan masuk. Tapi kalau yang tidak paham terus kalian komentar, itu jadi nggak tepat gitu loh ya. Sekali lagi aku sarankan, channel ini hanya untuk mereka yang paham-paham saja tentang komparasi ya. Tadi komparasi ya, comparative religion ya, khususnya Abrahamic faith ya, agama-agama sebagai anak-anak Abraham ya, Yahudi ya, Nasrani yang berubah menjadi Kristen, dan Islam. Yahudi sangat jarang ya, seharusnya kita bicarakan juga, tapi terus terang saja wacana pengetahuanku juga tentang Yahudi itu masih sangat minim. Seandainya aku di Jakarta, mungkin aku berguru kepada rabi ya. Di sana kan ada sering datang rabi ya, tapi karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Maka secara demografi juga dua besar di negara kita itu Islam dan Kristen. Maka seperti apa yang sudah kita lalui, komparasinya berlanjut menjadi Islam dan Kristen ya. Jarang kita bicara Yahudi. Oke, sekali lagi aku ingatkan, channel ini untuk yang paham-paham saja ya. Aku
tidak mengharapkan kalian yang tidak paham masuk ke sini tentang komparasi terus berkomentar salah. Ya, sekali lagi, apapun yang dibicarakan dalam channel ini itu perspektifnya keilmuan akademis, bukan iman. Jadi di sini bukan untuk melecehkan, bukan untuk menghujat, bukan untuk menyerang dan. Tidak boleh itu. Kita paparkan secara akademis, setuju, monggo. Nggak setuju, tinggalkan. Sudah. Itu aja. Ya. Maka dari itu silakan angkat kaki dari channelku kalau kalian belum paham tentang komparasi. Ya, khususnya komparasi religion. Ya. Aku nggak ada masalah. Nggak ada masalah tentang subscribe, ya, tentang viewer. Kalau sudah berbicara yang prinsip, aku nggak ada yang masalah. Tentunya kalau di luar itu kita mengharapkan viewer yang banyak, ya, mengharapkan subscribe yang banyak, ya. Seperti ini, bulan ini itu YouTube tidak memberikan apa namanya, tidak memberikan apa sih istilahnya itu, YouTube tidak mentransfer aku gitulah lah ya, istilahnya apa itu. Karena setelah dilihat sama Grah itu tidak memenuhi kuota, ya. Tapi alhamdulillah masih ada cadangan ya. Kalau bayar internet aja masih bisa ya. Bayar yang lain, keperluan yang lain juga masih, alhamdulillah masih ada lah, gitu ya. Tidak memberikan kontribusi, sorry. Jadi bulan ini aku tidak dapat kontribusi dari YouTube karena belum memenuhi kuota. Bayangkan, ya. Aku katakan itu karena tidak ada makan siang yang gratis, ya. Tidak ada makan siang yang gratis. Sejak zaman Nabi berjuang tuh perlu dana, ya. Ya. Jadi aku bilang bukan tidak perlu dana, perlu. Tetapi ketika aku berbicara yang prinsip, aku bisa bantai itu semua. Ya. Maka aku tadi berbicara yang prinsip. Kalau kalian tidak paham atau tidak welcome atau nggak ngerti tentang komparasi religion, aku minta kalian hengkang dari sini. Siapapun kalian, aku nggak ada urusan tentang subscribe, tentang viewer, nggak ada urusan. Ini masalah tanggung jawab aku sebagai Islam untuk berdakwah kepada saudara-saudaraku. Itu pun yang mau, ya, yang paham. Kalau nggak paham jangan. Oh saya nggak paham Pak, mau belajar. Oh silahkan, tapi jangan berkomentar yang itu justru kontraproduktif. Ya, khususnya yang Islam. Karena yang aku jalani itu ada sunahnya. Ya, ada sunahnya. Kanjeng Nabi Muhammad itu kedatangan tamu Kristen dari Najran itu dalam rangka diskusi. Itu 3 hari 3 malam. Jadi bukan ngawur. Ya. Dan aku kenapa membawa konteks religion itu di dalam pengetahuan supaya dia tidak melahirkan sebuah ketersinggungan. Ya. Setidak-tidaknya aku meminimalisasi ketersinggungan. Makanya aku katakan ini pengetahuan loh ya, bukan iman. Jadi seharusnya lah kalau Anda setuju sampaikan dengan argumentasi ilmiah, tidak setuju sampaikan tanpa harus berbuat yang itu tidak pantas dilakukan oleh orang-orang yang tidak beragama. Tidak pantas dilakukan orang yang mengaku beragama, gitu ya. Jadi sekali lagi, aku tidak ada urusan mau kamu Islam, mau kamu Kristen, kalau tidak paham tentang komparasi religion, aku mohon dengan sangat tolong angkat kaki dari sini. Kalau kalian paham silahkan dilanjut, gitu. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, judul kita, tajuk kajiannya kali ini ya, dalam Markus tidak ada Natal Yesus. Ya. Begini ya, nanti judulnya begini ya Le. Aku tulis dalam Markus gitu aja lah ya. Kalau lengkap sih dalam Injil Markus gitu sebetulnya. Tapi ya
Namanya judul kan nggak harus lengkap, ayo lengkap jadi panjang nggak karuan. Dalam Markus gitu aja. Dalam Markus tidak ada Natal. Di sini cukup leh? Nampak? Yesus, ya. Nampak sini? Ya, jadi dalam Markus tidak ada Natal Yesus. Dan Natal ini tolong dipahami juga. Yang aku maksud itu berita tentang kelahiran, bukan ibadah Natal. Kelahiran, ya. Kan kemarin sudah dijelaskan oleh teman kita, bahasanya itu kan bahasa Latin ya, Natal, mortal, ya, lawan katanya, kelahiran, kematian. Yang ini maksudnya kelahiran. Bukan Natal sebagai ritual liturgi. Liturgi itu ibadah, ritual ibadah, ya. Kalau Natal sebagai liturgi, itu nanti mungkin kita bisa kaji dalam video tersendiri. Itu tidak ada dalam Matius, tidak ada dalam Lukas, tidak ada dalam Markus, tidak ada dalam Yohanes. Jadi itu tidak alkitabiah. Ya. Makanya nanti ada ayat yang mengatakan yang mereka lakukan itu perintah manusia, bukan perintah Allah. Tidak ada. Dan itu menjadi debatable di antara teman-teman Kristen karena memang tidak alkitabiah. Natal sebagai liturgi itu tidak ada, baik di Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Makanya menjadi sebuah tanda tanya, yang dilakukan itu perintah Allah atau perintah manusia. Cuman itu tidak kita bahas, nanti kita bahas secara tersendiri. Kita bahas tentang dalam Markus tidak ada Natal Yesus. Natal yang di sini bukan Natal liturgi, peringatan seperti besok, ya. Tidak, tapi Natal maksudnya sini kelahiran, ya. Jadi dalam Markus tidak ada Natal atau kelahiran Yesus diberitakan, gitu maksudnya. Ini kalau nggak aku jelaskan begitu bisa nanti salah dipahami. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk saudara-saudaraku yang telah bersolawat lewat infak dakwah, aku ucapkan terima kasih ya, dan alhamdulillah masih bisa eksis hingga saat ini ya atas dukungannya. Jadi begitu, ada yang lewat infak dakwah, kalau yang mampu, kalau yang tidak mampu ya lewat anti skip, anti download, tapi ikut nge-share, menyebarkan link videonya seperti itu ya. Ya sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing lah, dan kalian paling tahu tentang kalian itu seharusnya siapa dan bagaimana. Oke. Aku jelaskan dulu, kemarin sudah aku jelaskan berapa kali itu ya, ada beberapa video bahwa Natal itu hanya diberitakan oleh Injil Matius dan Lukas. Sedangkan kedua Injil lainnya bungkam. Markus jelas bungkam. Yohanes bungkam dalam tanda kutip karena dia nanti lari ke praeksistensi. Ini ruwet lagi nanti menjelaskannya. Dia langsung dibuka Injilnya, meskipun itu debatable juga. Itu himne platonis. Ada yang mengatakan begitu, ada yang mengatakan oh bukan tuh firman. Ya nantilah kita lihat. Apakah itu himne platonis yang diambil oleh Yohanes lalu dimasukkan ke dalam Injilnya, itu kan menarik untuk kita diskusikan. Ya, jadi Yohanes gayanya, stylenya itu dia lebih sastrawi ya, dan tentang Yesus dia mengambil ke praeksistensinya justru. Jadi kalau dibilang tidak menuliskan atau menceritakan atau memberitakan tentang Natalnya Yesus, itu juga dalam tanda kutip ya. Kalau ini Markus jelas-jelas tidak memberitakan Natal.
Matius seperti yang telah kita kupas tuntas memberitakan, dan kita tahu kenapa begitu Matius. Cuman kita kemarin lebih banyak terfokus ke Lukasnya ya. Karena Matius memang menghadirkan Injilnya untuk orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Maka stylenya seperti yang aku pernah sampaikan seperti itu. Nanti Lukas untuk orang pada umumnya. Nah, sekarang kita berbicara tentang Markus. Markus itu untuk orang-orang Gerik. Ya. Atau yang kalau yang belum familiar dengan Gerik itu orang-orang Yunani. Maka bahasa Yunani itu bahasa Gerika, ya. Bahasa Gerik. Dan kemungkinan menuliskan Injilnya itu justru bukan di Yunani tapi di Roma antara 64 Masehi dan 70 Masehi. Itu bisa kalian buka datanya di Google, itu ada ya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di sana. Jadi Markus itu menulis Injilnya ini terutama untuk orang-orang Yunani. Jadi dia bersifat khusus ya. Jadi berbeda dengan Matius ya, yang dia menulis untuk Yahudi, dan berbeda dengan Lukas yang dia menulis untuk umumnya. Nanti berbeda lagi Yohanes ya. Semoga ada waktu nanti aku akan menunjukkan kepada kalian bagaimana Matius itu memblow up, mengangkat Yesus itu diupayakan setara dengan Musa. Ya. Karena apa? Injil ini mau dijual, mau ditawarkan, mau dipasarkan kepada orang Israel. Orang Israel yang disegani itu siapa? Setelah Abraham, Moses. Gitu loh. Ya. Jadi itu biasa, seperti itu sebetulnya bukan aneh, dan itu bukan salah. Ya begitu itu. Ya. Ya begitu itu. Jadi bukan sesuatu yang masalah, enggak apa-apa. Nanti kita, cuman masalahnya itu benar setara enggak? Itu nanti. Jadi gini loh ya, apa yang dilakukan Matius itu biasa, enggak apa-apa. Tapi masalahnya nanti Matius itu memberitakan yang benar enggak? Nanti lain waktu kita diskusikan tentang bagaimana Matius itu memblow up Yesus itu supaya setara dengan Bapak Abraham. Ya. Moses ya, Moses, bukan Bapak Abraham. Meskipun dengan Bapak Abraham juga, ya, tapi yang akan kita bidik nanti yang Moses, ya. Oke, itu sekilas introduction, dan kita langsung masuk. Kamu bisa buka Injil Markusmu, ya. Injil Markus. Lihat itu ya. Nih ya. Injil Markus nih ya. Dia nggak ada kelahiran, dia langsung masuk ke Yohanes, ya, nggak ada kelahiran. Jadi dia pintunya lewat Yohanes dulu. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Jadi introduksinya begitu, ya, nggak langsung silsilah seperti apa yang disampaikan oleh Lukas, oleh Matius, enggak begitu, ya, enggak, ya. Jadi dia menghilangkan cerita tentang Natalnya Yesus, dihilangkan. Kalau Lukas itu kan dia introduction tentang Theophilus, terus sama masuk ke Yohanes Pembaptis, langsung ke kelahiran Natal, ya. Kalau di Markus enggak. Yohanes Pembaptis, Yesus langsung gede, percobaan di padang gurun, langsung sudah dewasa, enggak
kelahirannya ndak ono. Kemarin aku sudah sampaikan ya, di Lukas 2 ayat berapa ya kemarin? 2 sebentar. Lukas 2 di bulan yang ke-6 itu Lukas berapa? Sebentar. Aku mau membidik itu supaya kalian mengerti. Lukas 2:26 ya. Kan pijakannya kemarin diskusinya di sana. Di video waktu kita ngomentari pendeta Gilbert Lumendong ya. Kita baca Lukas 1:26. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Jibril ya, pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret ya. Kalau kita baca terus nanti itu untuk menemui ibunda Maryam. Akan memberikan berita tentang kehamilannya. Ya, kalau kita tarik terus ke yang 36 ini yang penting. Dan sesungguhnya Elisabeth anakmu itu ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6. Nah, untuk teman-teman yang baru masuk ke sini, nanti aku persilakan lihat dulu tentang bagaimana aku meluruskan hitungan-hitungan Natalnya pendeta Gilbert yang keliru itu ya. Di sana aku jelaskan. Jadi ini bulan yang ke-6, tidak sama dengan yang Lukas 1:26 loh ya. 1:26 itu dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat, itu menunjukkan urutan bulan. Ya, bulan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 6 yang kemarin sudah kita bahas bahwa bulan ke-6 itu apa kemarin? Elul ya. Dan itu tidak dikonversi, itu larinya tidak ke Maret tapi ke Agustus ya. Kemarin sudah kita diskusikan itu ya. Itu tidak sama dengan yang Lukas 1:36. Lukas 1:36 itu adalah menyatakan usia kandungan ya, bahwa kandungannya ibunda Elisabeth itu, istrinya Bapak Zakaria itu sudah usia kehamilan, dan kehamilannya itu menginjak pada bulan yang ke-6. Tolong ini dipahami dulu, karena narasinya itu dari dua diksi yang sama, di atas bulan yang ke-6, di bawah juga bulan yang ke-6, tapi maknanya beda ya. Oke. Yang Lukas 1:26 sudah aku jelaskan. Sekarang kita fokus ke Lukas yang 1:36. Sama-sama ekor 6 ini. Beda kepala. 26 sama 36. Oke. Kalau kita berpijak pada Lukas 1:36, aku tanya, kalian mestinya ngerti dong. Berapa selisih umur antara Nabi Yahya atau Yohanes Pembaptis dan Kanjeng Nabi Isa? Berapa? Berapa coba? Selisih umurnya. Ya. Selisih umurnya berapa? Kalau usia kelahiran itu 9 bulan 10 hari, maka selisihnya itu cuman berapa? 9 dikurangi 6 berapa? Karena ini kan sudah bulan yang ke-6 hamilnya. Jadi waktu malaikat datang ketemu dengan ibunda Maria, itu ibunda Elizabeth sudah hamil. Tentang usia kehamilannya dijelaskan bulan yang ke-6. Jadi sudah 6 bulan usia kandungannya. Itu kandungannya ketika mengandung Nabi Zakaria. Nah, kalau kelahiran itu katakanlah 9 bulan 10 hari, kita ambil yang rata-rata saja. Berarti selisih usianya berapa? Tinggal ngurangi kan? Jadi tidak jauh beda antara Yohanes Pembaptis dan Yesus itu. Jangan kamu kira itu kakak adik usianya itu 3 tahunan atau 5
selisih 5 tahunan. Enggak. Selisihnya itu hitungan bulan. Ya. Coba kamu hitung berapa selisihnya. Kalau aku belum pernah hitung, cuman kalau aku baca-baca beberapa sumber itu ada yang bilang 6 bulan, ada yang bilang 5 bulan, ya. Coba kamu hitung. Kalau usia kehamilan kita ambil rata-rata aja lah, kita ikut yang rata-rata 9 bulan 10 hari, berarti kan dikurangi 6 bulan. Ya. Tapi terlepas dari itu semua, mau berapa bulan kayak itu selisihnya, pahami dulu antara Kanjeng Nabi Isa dan Yohanes Pembaptis itu sebetulnya bisa dikatakan satu teman permainan. Karena selisih usia yang tidak begitu jauh. Ya. Pahami dulu, usianya itu tidak begitu jauh. Oke. Aku lanjutkan. Ya. Demikianlah Yohanes Pembaptis. Ini Markus 1 yang nomor 4 ya. Tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Pertanyaannya, tolong dijawab. Berarti baptisan itu untuk apa? Ya, ya. Ini aku tulis ini ya. Ini Yohanes 4 sorry. Yohanes 1:4. 1:4. Baca Le. Yohanes 1:4. Ini ya, Yohanes 1 yang keempat. Baca, gimana? Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun. Oke? Salah kamu baca itu Le. 1 nomor 4. Lihat. Oh ya betul. Oke, di padang gurun. Terus sebentar ini. Terus dan menyerukan sebentar Bapak tulis besar ini, bertobatlah ya. Dan berilah dirimu dibaptis ya, dan Allah akan sebentar titik itu udah taruh situ Injilnya, akan mengampuni dosamu. Oke. Pertanyaanku, untuk apa dibaptis? Coba, untuk apa dibaptis? Coba nih, Yohanes 1:4. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah, bertobat. Ya. Dan berilah dirimu dibaptis. Dibaptis. Dan Allah akan mengampuni dosamu. Artinya apa? Orang dibaptis itu punya dosa enggak? Punya. Cara bertobat dari dosa, ya, itu dibaptis ritualnya. Paham enggak? Dibaptis ritualnya. Ya. Sekarang kita lihat, ini aku berpacu dengan waktu. Sebentar lagi masuk asar ya.
Coba aku pilihkan ayat yang langsung menukik aja ya, supaya singkat, supaya cepat selesai. Eh, 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 eh. Oke, 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 oke. Nah, yang nomor 9 deh, 19. Yang nomor 1 Yohanes 1 ini 4 ya. Eh, iya. 19. Ini Yohanes ya, 19. Oke. Waduh, ini nampak nggak ya? Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret. Aku jelaskan. Berarti kan setelah, kan kemarin aku jelaskan Bapak Yusuf bersama Bunda Maria berangkat dari Nazaret menuju Bethlehem untuk mengikuti sensus ya. Kalau kita lihat tulisannya si Markus, berarti setelah itu Bapak Yusuf yang di tengah perjalanan itu kemarin tentang melahirkan sudah kita ceritakan ya. Tentang palungan, tentang rumah, tentang goa sudah kita ceritakan ya. Kamu lihat di sana nanti videonya ya. Yang mau aku sampaikan, kalau kita mengikuti tulisannya Markus, berarti setelah sensus Bapak Yusuf kembali ke Nazaret. Makanya ditulis pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret. Ya, paham ya di sini ya? Ini Yesus sudah besar ini. Ya, oke, terus di tanah Galilea. Lihat ini. Dan ia dibaptis. Nampak ini yang perlu ini. Dibaptis terus di Sungai Yordan oleh Yohanes. Sudah. Titik. Gimana? Ini. Galilea sampai Yordan ketutupan nih. Kalau gini, nampak? Sebentar. Ya inilah studio ala kadarnya. Sebentar. Nampak? Oke. Lihat ini. Sebetulnya ada yang satu yang penting juga ya. Tapi kita kesini dulu lah. Nanti yang itu mungkin besok atau kapan ya. Yohanes 1:4. Lihat ini. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah. Kalau kamu bertobat, maka berikanlah dirimu untuk dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Berarti orang yang dibaptis itu sebagai liturgi untuk pertobatan agar dosanya diampuni. Gitu. Artinya orang yang dibaptis itu punya dosa. Kalau nggak punya dosa, ngapain dibaptis? Paham di sini, ya? Ini dia akan membantai ini, membantai soteriologi salib yang dibangun oleh Paulus. Ingat beberapa videoku, aku orang yang berpikir secara akademis. Benar-benar salah. Ketika Paulus benar, aku bela dia bahwa Paulus tidak sirik. Videonya masih ada, data. Apa jenenge gue? Filenya data apa tuh jenenge deh, track record nek untuk Facebook gue. Ya data itulah, nggak apa namanya. Data jejak digitalnya masih ada. Sorry, aku kadang error mau cerita sampai di mulut ada tapi di pikiran lupa. Data digitalnya masih ada. Data digitalnya. Kamu tonton bahwa aku membela Paulus. Karena Paulus benar.
Paulus itu tidak ada dalam kamusnya Yesus dijadikan Allah. Paulus menerima Tritunggal, tidak ada. Paulus tuh memegang secara ketat ya syahadat Shema. Dia memahami kata ehad. Ini orang masih punya darah Yahudi nih si Paulus ini. Jadi tidak ada ceritanya Paulus itu Yesus, Roh Kudus, Allah itu tidak ada. Ya. Kalau Yesus itu Tuhan tuh seabrek. Kembali lagi masalahnya, kalian paham nggak apa itu Tuhan, apa itu Allah? Kalau nggak paham sulit aku menjelaskannya. Ya. Nah, ketika itu Paulus aku bela karena dia memang benar. Tapi ketika Paulus ya menggadaikan hukum Torah, aku salahkan. Videonya jejak detailnya masih ada. Yesus meneguhkan Torah, Paulus menggadaikan. Nah, ini aku sampaikan supaya teman-teman Islamku ketika berdiskusi itu sampaikan data itu apa adanya. Ya. Jangan direkayasa. Kalau Paulus benar, kita harus terima bahwa dia benar kok. Tapi jangan sungkan-sungkan ketika Paulus salah, harus kita bilang dia salah. Ketika dia menggadaikan hukum Torah itu salah. Karena Yesus meneguhkan. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Konsep soteriologi salib yang dibangun Paulus, kenapa Yesus bisa menebus dosa manusia dengan argumentasi yang dibangun karena Yesus adalah manusia yang tidak berdosa. Faktanya Yesus dibaptis. Nih, Yesus di Yohanes 1:9, pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret ya di Galilea. Dia dan ia dibaptis di sungai Yordan. Nah, kalau kamu punya duit silahkan main ke Yordan sana ya. Mungkin bisa kita cari ini karena sungainya kan masih ada tentunya. Ya. Bisa kita cari kalau kamu punya duit. Masalah untuk kesana kan ya perlu dana. Kalau aku sih mau aja tapi duitnya siapa? Mendingan tuh beli rumah daripada biar nggak ngontrak daripada untuk kesana ya. Di sungai Yordan oleh Yohanes, maka disebut Yohanes Pembaptis. Jadi Yesus itu dibaptis. Kenapa orang dibaptis? Untuk mengampuni dosa. Jadi orang yang dibaptis itu sekecil apapun, dia tetap aja punya dosa. Orang manusia kok. Baik dosa yang disengaja ataupun dosa yang tidak disengaja. Dia tetap punya dosa. Ini mematahkan argumentasi bahwa Yesus itu tidak punya dosa sehingga dia layak untuk menebus dosa. Itu kan soteriologi salib yang dibangun oleh Paulus dan itu dimentahkan oleh Markus. Gitu loh. Karena apa? Karena Markus akan memasarkan Injil ini kepada orang-orang Yunani. Gerik, dia tidak perlu berbicara Natal, ini tidak perlu bagi Markus, tidak perlu. Ya, maka inilah yang mau dia tampilkan. Gak ada orang itu tidak berdosa. Semua orang itu berdosa. Yesus sendiri pun berdosa. Jadi gak ada ceritanya tebus-tebusan dosa dan yang menebus itu orang yang tidak punya dosa. Gak ada. Karena apa? Ini tekstual loh. Aku tidak intervensi. Tekstualnya begini. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di daerah Galilea. Dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Clear. Kamu tarik ke ayat 4, itu ayat 9. Kenapa orang dibaptis? Untuk bertobat. Kenapa bertobat dari apa? Dari dosa. Itu loh. Jadi lain, karena memang masyarakat yang dihadapi beda, maka Injilnya ditulis dengan cara berbeda. Inilah yang aku bilang, sebetulnya berkali-kali aku bilang, yang diimani orang Islam itu Injil, firman yang diterima Allah, yang dari Allah lewat malaikat Jibril disampaikan kepada Yesus, kepada Kanjeng Nabi Isa. Itu Injil yang benar. Sekarang di mana? Wallahu a'lam. Itu yang Injil umat Islam terima.
Seperti halnya Al-Quran juga begitu, dari Allah lewat Jibril kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Begitu juga Injil, dari Allah lewat Jibril kepada Kanjeng Nabi Isa. Begitu juga dari Allah lewat Jibril kepada Kanjeng Nabi Musa. Begitu juga dari Allah lewat Jibril kepada Kanjeng Nabi Abraham, Bapak Abraham. Nanti ada yang bilang, oh ada yang tidak melalui Jibril, ya ada. Ada beberapa surat tidak melalui Jibril langsung, itu ada ya. Itu kasuistis lah. Tapi kerangka berpikir dasarnya firman itu dari Allah. Ya, disampaikan kepada para nabi. Itu yang kita terima. Nah, sekarang kemana Injil ya yang datang dari Allah ya, terus disampaikan dan diterima oleh Kanjeng Nabi Isa yang disebut Yesus itu kemana? Wallahu a'lam. Yang ada Injil yang kanonik sekarang itu laporan orang ya tentang kehidupan Yesus. Makanya sekali lagi, tanpa mengurangi rasa hormatku kepada saudara-saudaraku yang Kristen, dan aku juga berpegang teguh terhadap apa yang disampaikan oleh salah seorang dosen. Ini dosen loh ya, bukan orang awam. Di Institut Injili Indonesia. Jadi di kotaku ini ada I3, Institut Injili Indonesia. Dikatakan apa? Injil itu jangan disetarakan dengan Al-Quran. Maksudnya Injil yang ini, yang sekarang ini. Bukan Injil yang diterima Kanjeng Nabi Isa, tapi dengan hadis Yesus. Karena memang ini hadis Yesus. Itu loh. Ya. Maka dari itu, di sini bisa kita lihat. Ya, Markus tidak perlu dia berbicara Natal. Ya, tidak perlu. Maka dia tidak membicarakan ini anaknya ini dari ini ke sini, tidak perlu. Dia langsung masuk ke cerita tentang Yohanes Pembaptis. Ya, baru kemudian bicara tentang bagaimana pembaptisan itu yang tujuannya untuk bertobat sebagai upaya pengampunan dosa. Ini. Ya ini kamu baca, ini ada sini Natal Yesus, tidak ada. Tidak ada di sini. Natal Yesus tidak ada di sini. Yesus langsung gede. Ya. Oke. Sebelum aku tutup, aku sampaikan inti dari kajian ini ya. Ini sudah asar, sudah masuk. Sebentar lagi aku sholat asar ya. Begitu juga kalian semua, usahakan kalau sholat apa aja, bukan asar saja, tapi yang khomsa sholawatin fil yaumil latin ya. Baik itu yang asar ya, dan lainnya yang 5 waktu itu ya, sholat 5 itu ya, kerjakanlah dengan berjamaah di langgar, di musola atau di masjid yang terdekat darimu ya. Oke, ini sudah masuk asar. Aku tutup saja kajian ini. Kesimpulannya ya, ini penting, tapi sebetulnya ini tidak yang utama yang aku mau sampaikan. Ya. Ini penting karena apa? Ini membantah soteriologi salib penebusan dosa. Ya. Tetapi yang mau aku tampilkan ini sebagai bukti bahwa dalam Markus tidak ada Natal Yesus. Natal yang aku maksud berita kelahiran, bukan Natal liturgi. Oke, karena apa? Kita bisa lihat dalam catatan Markus, Yesus itu tampil sudah gede. Dia sudah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dia sudah bisa berjalan kok. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret. Kan berarti sudah besar orang bisa jalan-jalan kok. Masa masih bayi mau jalan-jalan? Kan enggak. Ya. Jadi intinya di sana bahwa dalam Markus tidak ada Natal Yesus, dan Yesus diberitakan langsung gede, langsung dewasa gitulah ya. Langsung besar. Seperti ini. Oke, itu dari aku, dan semoga penjelasan ini bisa menimbulkan sebuah pencerahan bagi kita semua. Bagaimana sebetulnya hiruk pikuknya Natal itu yang kemarin ya, ruwet bulat kayak susur ya. Oke, semakin tambah wawasan kita semakin bisa memahami. Tetapi aku tetap berpesan kepada saudara-saudaraku Islam, apapun adanya, ayo kita hormati saudara kita yang akan memperingati Natal, tetapi jangan mencampuri ya. Jadi toleran itu adalah menghormati ya, jangan mencampuri terus kamu ikut-ikutan ya.
Oh itu hanya ucapan. Oh nanti kita bahas kalau ada waktu tentang ucapan itu bisa merubah hukum. Hati-hati, jangan sepelekan. Oh cuma ngomong kok, hati-hati. Ya, ucapan dalam agama kita itu bisa merubah hukum. Bisa menjadi halal, bisa menjadi haram, bisa menjadi kafir, bisa menjadi iman, itu karena ucapan. Hati-hati gitu ya, jangan disepelekan. Oke, itu dari aku dan sampai ketemu lain waktu ya. Insya Allah besok kita ketemu lagi. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kemurahan rezeki ya, sehingga dakwah bisa terus berlangsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.